Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ampuni dan rahmati kami semua ya Allah. Ampuni dan rahmati kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu yang paling tinggi, dan masukkanlah ya Allah ke dalam rencana-Mu harapan-harapan kami yang Engkau ridhoi, baik tentang dunia maupun tentang akhirat. Dan jadikanlah ya Allah Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang terbaik dan terindah bagi kami semua. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Yusuf kecil bermimpi dan mimpi itu diceritakan kepada bapaknya, Yusuf berkata, "Wahai bapakku, tadi malam aku bermimpi. Aku melihat ada 11 bintang, 1 bulan dan 1 matahari, semuanya bersujud kepadaku." Langsung bapaknya mengerti dan paham bahwa anaknya ini kelak menjadi orang dewasa di kemudian hari, orang besar di kemudian hari. Maka besarlah perhatian, penjagaan bapaknya, betul-betul disayang, kemana-mana dijaga. Ada 10 saudara tirinya cemburu, iri dan dengki melihat kasih sayang bapaknya begitu besar kepada anaknya yang kecil. Dan mereka berkata, "Nahnu usbah, kami ini segolongan orang yang kuat, membantu-bantu dalam pekerjaan. Semestinya kasih sayang sama-sama kita terima. Kenapa lebih besar ini?" Kedengkian, iri, hasad selalu melahirkan dosa-dosa. Akhirnya dari dasar dengki itulah berkumpul 10 saudara, musyawarah, namun musyawarah keburukan. Salah seorang berpendapat, lebih baik kita bunuh Yusuf. Kalau kita sudah bunuh Yusuf, kita perbaiki diri, bertobat, dan otomatis kasih sayang kasih sayang Bapa akan terarah kepada kita. Namun ada salah seorang dari mereka yang berkata, tidak usah dibunuh Yusuf, kasih hilang saja dari keluarga kita, bagaimana caranya. Yang penting kan kasih sayang Bapak ini kita dapat. Kalau kita bunuh, besar sekali dosanya. Akhirnya sepakatlah 10 orang ini merayu bapaknya agar bagaimana bisa Yusuf bisa ikut rekreasi. Pertama tidak dikasih izin, namun 10 saudara ini bersumpah kami akan jaga. Sebenarnya sudah ada firasatnya bapaknya bahwa kalau kamu pergi saya takut nanti dimakan serigala, kamu tidak bisa menjaganya. Akhirnya dikasih izin setelah mereka bersumpah akan betul-betul menjaganya. Akhirnya dari hasad dengki ini lahir dosa. Disepakatilah Yusuf kecil dikasih masuk ke dalam sumur. Harapannya kalau ada kafilah datang lewat di sumur itu, diambil dan dibawa pergi jauh. Namun bagaimana alasannya kepada bapaknya? Tetap alasannya adalah membunuh.
diambil robekan, dirobek bajunya Yusuf, dikasih darah kambing, lalu pulang menangis semua, lalu memberi bawa ini bajunya bekas digigit serigala, bidamin kadzib, namun darah itu adalah darah dusta, bukan darah manusia. Ini dengki, ini hasad, melahirkan dosa yang lain. Iblis laknatullah alaih ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, lalu memerintahkan kepada malaikat termasuk kepada iblis supaya sujud, memberi penghormatan kepada ciptaan yang baru ini. Muncul hasadnya iblis, muncul cemburunya iblis. Bagaimana saya harus bersujud kepada pendatang baru? Semestinya junior memberi hormat kepada senior. Apalagi saya diciptakan dari api. Ini Adam pendatang baru diciptakan dari tanah. Akhirnya dia membangkang. Akhirnya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapat laknat, dapatlah dosa abadi, syaitan. Lalu bersumpah, la uzayyinanna lahum, semua anak cucu Adam saya akan hiasi semua perbuatan buruk jadi enak dikerja, indah dikerja, nyaman dikerja. Wala ughwiyannahum ajma'in, bahkan syaitan bersumpah saya akan sesatkan semua, illa min ibadikal mukhlasin, kecuali dari hambamu yang ikhlas. Nabi Adam alaihissalam ketika melahirkan istrinya, kembar, laki-laki dan perempuan, terjadilah kawin silang. Syariat waktu itu kawin silang tidak boleh kawin dengan saudaranya. Ini Qabil, saudara kandungnya saudaranya ini cantik sekali, sementara dia harus kawin dengan Habil. Qabil harus kawin dengan adiknya Habil yang kurang cantik. Cemburu, hasad dan dengki. Akhirnya keduanya diperintahkan oleh Allah, berilah persembahan. Siapa-siapa yang diterima persembahannya itu yang diterima. Akhirnya Habil memberi persembahan hewan ternak, Qabil memberi persembahan sayur-sayuran. Allah Subhanahu wa taala menerima hewan ternak. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena ini Habil betul-betul berusaha sesuai dengan takwa. Allah hanya menerima dari takwa. Di situ muncullah dari tadi hasad, muncul ingin membunuh. La aqtulanna, Habil, aku akan bunuh kamu. Dan betul keinginan itu muncul dan diwujudkan. Habil pun dibunuh. Ini buah daripada hasad dan dengki. Makanya hasad dan dengki itu termasuk dosa besar yang harus dijauhi. Bani Israel, Yahudi, lebih 10 nabi dibunuh, padahal nabi itu berasal dari mereka. Dijelaskan di dalam Al-Quran apa penyebabnya. Hasadan min 'indi anfusihim. Penyebab utama Yahudi Bani Israel membunuh para nabi yang berasal dari kalangan mereka sendiri, hasadan min 'indi anfusihim, karena hasad, dengki, iri yang ada di jiwa-jiwa mereka. Lalu hasad, dengki dan iri ini melahirkan dosa-dosa. Dibunuhlah para nabi, ada yang digergadi, ada yang disalib. Padahal waktu yang disalib Nabi Isa, dia tidak menyalib Nabi Isa sebenarnya, Allah mengangkatnya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, iyyakum wal hasad, hendaknya kalian menjauhi hasad, dengki, iri. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya hasad itu memakan semua perbuatan-perbuatan baik yang pernah dilakukan.
Walaupun banyak perbuatan baik yang kita lakukan, kalau ada sifat hasad itu akan hilang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Lalu Rasulullah SAW memberikan perumpamaan seperti api yang melahap kayu bakar. Begitu hati-hatinya Rasulullah SAW tentang sifat hasad ini, sampai-sampai Rasulullah SAW tiap malam membaca mu'awwizatain, Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dua-duanya dibaca. Untuk apa? Salah satunya adalah supaya terhindar dari orang yang hasad ketika dia hasad, dan supaya juga terhindar dari sifat hasad, karena begitu besar dan buruknya sifat hasad ini, dan salah satu merupakan dosa yang sangat besar. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam yang ganjil. Kita berharap siapapun yang ditakdirkan kali ini yang mendapatkan Ramadan yang mulia ini, kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Disinilah puncaknya kita beribadah. Disinilah puncaknya kita beribadah. Kalau pacuan kuda, disinilah saatnya putaran-putaran terakhir. Kalau kuda mau menang, mempercepat fisiknya, memperkuat fisiknya, mempercepat larinya. Artinya apa? Kita harus betul-betul kuat dalam beribadah, khususnya membaca Al-Quran, khususnya qiyamul lail, khususnya 5 waktu di masjid. Itu yang kita perhatikan, itu yang kita utamakan, dan itu yang kita prioritaskan di 10 hari terakhir ini. Jangan ada perbuatan yang menghalangi kita melakukan dari sholat 5 waktu di masjid, membaca Al-Quran, qiyamul lail, yang lain harus diangkat. Karena Rasulullah SAW di 10 terakhir sudah mulai iktikaf, bermalam di masjid, mengaji di masjid, berzikir di masjid. Bahkan Ramadan terakhir yang didapati oleh Rasulullah SAW bukan cuma 10 hari. Rasulullah SAW bermalam di masjid 20 hari. Dan memang kalau mau mendapatkan Lailatul Qadar, semangat dari awal beribadah, terus bersemangat, gaspol sampai akhir. Insya Allah Lailatul Qadar akan kita terus dapatkan tiap tahun kalau begitu cara kita beribadah. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulan dari ceramah kami ini adalah jauhilah sifat hasad. Jangan pernah susah ketika orang senang, dan jangan pernah senang ketika orang susah. Kalau kita senang dan susah seperti itu, susah dan senang yang tidak normal. Susah senang yang normal adalah ketika kita senang ketika orang senang, dan susah ketika orang lain susah. Itu adalah susah senang yang normal, yang berpahala. Tetapi kalau kita balik, kita memiliki sifat dengki, iri, dan hasad. Dan orang yang dengki dan iri dan hasad tidak akan pernah merasakan ketenangan hidup, karena dia tidak ridho, tidak rela tentang pembagian Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.